Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sukacita dalam Tuhan, kita senang bisa berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini. Sebelumnya mari kita arahkan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih buat hari yang baru, buat nafas kehidupan, dan kami akan menjalani sepanjang hari ini. Tuhan, berkati sebelumnya firman-Mu sehingga menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini tertulis dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai 17. Begini firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan berarti kemauan atau keinginan Tuhan. Jadi mengerti dan melakukan kehendak Tuhan berarti kita memahami dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Di dalam diri setiap orang, kita sebagai manusia tentu memiliki kehendak dan keinginan. Kehendak dan keinginan yang ada dalam diri kita, itulah yang menggerakkan kita untuk bertindak, melakukan sesuatu untuk dikerjakan. Jadi melalui ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, Tuhan berfirman melalui Rasul Paulus untuk mengingatkan dan menasihati orang-orang percaya yang ada di Efesus, supaya mereka ini dikatakan memperhatikan bagaimana seharusnya menjalani kehidupan mereka sebagai orang yang percaya. Jadi sebagai orang yang percaya, Rasul Paulus berpesan kepada semua orang percaya untuk hidup tidak seperti orang bebal dikatakan, tetapi hidupnya harus seperti orang arif. Jadi kehidupan orang bebal itu hanya memikirkan, menuruti, serta memuaskan keinginan dan kehendaknya semata, kesenangannya semata. Tetapi berbeda dengan kehidupan orang arif yang memikirkan dan berusaha bagaimana supaya kehendak dan keinginannya ini menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak memuaskan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, tetapi dia berusaha untuk memusatkan pikirannya, kehidupannya, bagaimana cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Berbeda dengan orang yang bebal dikatakan tadi, dia lebih berpusat kepada diri, keinginan, memuaskan kehendaknya sendiri, kesenangannya diri sendiri. Jadi itulah sebabnya, karena lebih menuruti keinginan dan kehendak sendiri daripada kesenangan dan keinginan Tuhan, orang bebal itu hari-harinya itu bisa tergoda dan terjerumus kepada dikatakan kejahatan, dan dikatakan kejahatan yang mengikuti keinginan-keinginan duniawi. Jadi supaya tidak tergoda dan tidak terjerumus kepada yang jahat, Rasul Paulus mengingatkan orang yang percaya supaya mereka memiliki cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi bagaimana sih cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan tersebut? Ya, kita mengetahui cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan tentunya melalui buku petunjuknya. Dan buku petunjuknya itu apa? Yaitu firman Tuhan yang tertulis di mana? Di Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah petunjuk bagi kita bagaimana cara kita menjalani kehidupan, dan cara yang dimaksud di sini cara yang dikehendaki dan diinginkan oleh Tuhan. Jadi melalui Alkitab kepada kita diberikan petunjuk bagaimana seharusnya cara kita hidup sebagaimana kita orang percaya. Seperti yang tertulis tadi dalam Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Rasul Paulus berpesan kepada semua orang yang percaya di Efesus dan kepada semua orang yang percaya di dunia ini, termasuk saya dan kita semuanya yang mendengarkan renungan hari ini. Tuhan berpesan melalui Paulus kepada kita semuanya supaya kita memiliki cara hidup jangan seperti orang bodoh, tetapi dikatakan kita harus berusaha
memiliki cara hidup seperti orang arif, yaitu cara hidup yang mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan berbicara kepada semua orang percaya melalui Rasul Yohanes juga. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 17 dikatakan begini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi semua orang yang percaya diharuskan bukan hanya memiliki cara hidup yang mengerti kehendak Tuhan, tetapi selain dia mengerti, dia juga harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi percuma kita mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak melakukan. Jadi mengertilah, berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Sesudah kita ngerti, lakukanlah kehendak Tuhan. Karena hanya mereka yang mau mengerti dan melakukan kehendak Allah yang hidupnya dikatakan akan hidup selamanya. Sedangkan dikatakan mereka yang bodoh, yaitu orang bebal, dikatakan mereka ini tidak mau mengerti dan tidak mau melakukan kehendak Allah. Mereka masa bodoh dalam hal itu. Makanya mereka ini dikatakan sama dengan dunia yang sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita membuat jalan hidup kita ini lebih bermakna. Jalan hidup yang lebih bermakna itu jikalau kita dikatakan oleh firman Tuhan, hidup seperti orang arif, jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu menuruti keinginan, kemauan, kesenangan, memuaskan dirinya sendiri saja. Tetapi orang arif itu dia menjalani kehidupannya dengan berusaha, dikatakan mengerti dan melakukan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan Allah. Jadi dia berusaha menyenangkan Tuhan dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi mengerti dan melakukan kehendak Allah, maka dikatakan dengan begitu kita akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi dengan cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kita dari dunia ini, dikatakan tadi, yang sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi mari kita terus belajar dan berusaha untuk memastikan bahwa kehidupan yang kita jalani ini sedang berjalan dari dunia yang fana ini menuju kehidupan yang kekal, kita masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya memastikannya? Pastikanlah bahwa dimanapun kita berada, aktivitas yang kita lakukan, aktivitas yang kita perbuat kerjakan, baik itu dalam rumah tangga keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam studi atau perkuliahan kita, dalam segala aspek kehidupan kita, pastikanlah bahwa di dalamnya kita melakukan kehendak Allah. Kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan begitu di dalam dunia ini kita sedang mengerjakan bukan hanya hal-hal yang di dunia saja, tetapi kita di dalam dunia mengerjakan perkara-perkara yang kekal. Lakukanlah perkara yang kekal di mana kita berada dengan cara apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, lakukanlah itu. Maka hidup kita akan berkenan di hati Tuhan, dan di pemandangan Tuhan kitalah orang arif. Kita bukan orang bebal. Mari kita sama-sama arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami mengerti dan melakukan kehendak Allah. Supaya kami hidup seperti orang arif dan bukan seperti orang bebal yang mengikuti kehendak, keinginan, kemauan, kesenangannya sendiri saja. Tetapi kami hidup seperti orang arif, di mana kami, Tuhan Yesus, menyadari memang kami masih di dunia, tapi kami berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami Tuhan menjadi orang yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kami menjalani kehidupan ini. Karena dengan begitu kami sedang memastikan kehidupan kami sedang berjalan dari dunia yang fana, yang sementara ini, menuju kehidupan yang kekal, masuk dalam kerajaan surga seperti yang Kau janjikan bagi kami yang percaya dan yang mengikuti segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Biarlah Tuhan Kau ada di depan kami, memimpin kami, menyertai kami, menolong kami. Sebab itu Tuhan, segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, itulah bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.